Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya hari ini saya Kartika Primaesa. Siang hari ini akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang seputar penggunaan masker yang aman dan tentunya dapat melindungi. Di mana pandemi COVID-19 saat ini belum juga berakhir. Masker saat ini menjadi hal yang wajib digunakan oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu Indonesia khususnya sempat menunjukkan angka yang cukup tinggi untuk peningkatan pasien COVID-19. Namun kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker yang tepat justru semakin menurun. Tidak sedikit yang membeli masker hanya karena warna yang menarik atau tergiur dengan harga yang murah, tanpa memperhatikan keamanan serta standarisasi masker tersebut. Untuk itu, siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber yang tidak hanya sekedar cantik, tapi juga akan berbagi wawasan dan pengetahuan seputar masker. Tema kita pada siang hari ini adalah the first and the only surgical mask and surgical N95 respirator with antivirus activity FDA clear. Dan saya ingin menginformasikan kepada seluruh penonton hari ini bahwa jangan kemana-mana sampai dengan akhir acara karena akan ada kuis berhadiah dan voucher diskon Tokopedia. Selain itu, untuk Anda yang ingin bertanya dapat melakukan scan QR Code pada layar yang sudah tertera ya, dan juga bisa melihat link yang tersedia pada kolom chat. Dan sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya akan langsung memperkenalkan dua orang perempuan cantik yang sudah hadir bersama saya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Wah, saya bersama dengan dua orang bidadari ya. Narasumber kita pada siang hari ini yang pertama merupakan seorang dokter cantik dan yang kedua adalah narasumber kita merupakan seorang manajer produk dari brand Inokyu. Dan selamat siang Dr. Elita. Selamat siang Kartika. Selamat siang Tessa. Siang Tika. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Sehat? Sehat dan semoga bahagia juga ya. Baik, siang hari ini terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sesuai dengan tema kita ya pada siang hari ini, bahwa kita akan membahas tentang masker nih ya. Di mana-mana sekarang wajib harus mesti banget pakai yang namanya masker ya dong. Siapa sih yang berani keluar rumah nggak pakai masker gitu ya? Atau bahkan kita juga sering nih ngelihat nih, mungkin para penonton melihat slogan pakai masker atau mati ya, itu banyak banget saya lihat ya. Bener nggak pernah ketemu dong pastinya. Nah, tema kita kan the first and the only surgical mask and juga surgical N95 respirator with antivirus activity. Nah, mungkin kita boleh bahas sedikit dulu nih ya Tessa ya, tentang update bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini khususnya di Indonesia. Mungkin Dr. Elita boleh menjelaskan sedikit nih Dok. Oke, jadi ini adalah kasus COVID-19 secara global ya. Saya ambil sumbernya dari WHO per tanggal 9 September 2021. Jadi kumulatif kasusnya itu mencapai angka 221 juta. Lalu dengan angka kematian itu menyentuh angka 4,5 juta. Nah, untuk kasus COVID-19 di Indonesia sendiri, kasus yang terkonfirmasi itu mencapai angka 4,1 juta dengan kasus meninggal 137.782. Nah, per tanggal 9 September terdapat 5 zona merah di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Montong, lalu Provinsi Papua, Kabupaten Mapi, dan Provinsi Aceh, Kabupaten Pidi Jaya, Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar. Ini saya ambil sumbernya di covid19.go.id per tanggal 9 September 2021. Nah, kemarin kita juga sempat dengar ya, ada varian Mu ya yang sempat dihebohkan itu. Varian baru lagi ya? Iya, varian baru lagi, betul. Nah, varian Mu itu dikategorikan oleh WHO sebagai varian of interest. Nah, jadi terdapat perubahan genetik yang diprediksikan dan diketahui itu dia bisa menyebabkan transmisi yang lebih cepat, lebih parah juga penyakitnya, lalu dia bisa kemampuan menghindari diagnosis tes dan pengobatan. Dan ini udah tersebar di 49 negara, namun hingga saat ini Kemenkes mengatakan varian Mu belum terdeteksi di Indonesia.
Nah, jadi coronavirus seperti yang kita ketahui adalah penyakit pada pernafasan. Nah, hingga saat ini terdapat banyak varian, banyak mutasi seperti varian alfa, beta, gamma, dan delta. Nah, belum ada terapi definitif saat ini sehingga pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit memegang peranan yang penting untuk mencegah. Dok, terkait dengan varian ya, ini sedikit, saya sedikit tertarik nih Tessa ya, karena nggak cuma kayak masker aja yang ada merah, kuning, hijau, biru gitu. Sekarang varian COVID itu udah banyak, ada varian of interest, ada varian of concern. Nah itu tuh perbedaannya apa ya dok ya? Oke. Untuk perbedaannya varian of interest dan varian of concern itu adalah kalau varian of interest itu diketahui dan dicurigai itu bisa lebih mudah penyebarannya dan lebih parah. Tapi kalau varian of concern itu memang sudah dipastikan itu lebih parah penyebarannya, lalu lebih mudah transmisi, terus untuk dia bisa bahkan mengescape ya dari sistem imun kita dan memang sudah tersebar di klaster di berbagai negara. Oke, jadi itu ya perbedaannya. Mungkin para penonton juga yang mungkin belum mengetahui selama ini hanya mendengarkan saja atau sekedar tahu aja ya tentang perbedaannya, itu sekarang sudah lebih jelas ya perbedaan antara varian of concern dan juga varian of interest. Baik, dan selanjutnya saya juga ingin bertanya nih dok, masih banyak ya, Tessa juga pasti tahu, masyarakat yang menganggap enteng nih sama si coronavirus ya, dan masih banyak juga yang mungkin tidak menggunakan masker ya. Mungkin dokter boleh menjelaskan dok, bagaimana sih sebenarnya si virus corona ini menular saat seseorang tidak menggunakan masker? Oke, jadi virus corona itu menyebarnya itu lewat droplet ya dan aerosol. Jadi dia itu lebih mudah menyebarnya itu lewat indoor. Jadi kan ventilasi nggak baik itu lebih mudah menular. Dan droplet itu juga biasanya muncul percikan seperti kita bersin, batuk. Nah bahkan di setiap satu droplet itu ada 1.200 aerosol yang nanti menetap di udara. Seperti itu. Lalu ini jadi untuk transmisinya ya, dia itu bisa kontak secara langsung atau tidak langsung. Lalu droplet respiratori yang biasanya kalau kita bersin, batuk, berbicara itu muncul. Kita jadi kayak seperti ludah gitu ya. Lalu atau airborne droplet nuclei itu aerosol, yaitu yang menetap di udara. Setelah kita berbicara itu ada menetap. Oke, nah dok, sekarang jadi timbul pertanyaan lagi nih ya. Jadi saat kita pakai masker sebenarnya kita melindungi diri kita sendiri atau melindungi orang lain nih karena si droplet tersebut, ya kan? Jadi gimana tuh dok? Nah dengan pakai masker itu kita melindungi dua-duanya, melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Oke, karena kan kayaknya kalau saya pribadi ya di lingkungan tempat saya tinggal itu masih banyak yang cuek nih gitu. Yang saya lihat kayaknya masih tanpa menggunakan masker sama sekali gitu. Jadi kan ternyata kalau dulu saya taunya masker itu hanya untuk melindungi lawan bicara kita gitu kan. Tapi ternyata itu bisa melindungi diri kita juga ya, karena droplet itu kan tadi bahaya banget ya dok ya. Betul. Baik. Dan saya mau tanya lagi nih, masih tertarik ya seputar corona, emang jadi trending topik bahkan bener ya Tessa ya, pasti kalau browsing sekarang corona, covid gitu ya. Iya bener banget ya. Sekarang varian corona makin banyak ya, dan juga justru banyak masyarakat yang tidak percaya ya. Mungkin boleh dijelaskan nih tentang varian corona dan juga teman-temannya nih gitu, karena kan kayaknya masa ada muncul lagi alfa, muncul lagi beta gitu, muncul lagi gamma gitu kan, ini bener gak sih gitu? Iya. Jadi COVID-19 itu kan memang banyak ya variannya, itu terjadi karena mutasi. Jadi yang perlu kita ketahuin adalah makin banyak penularan, makin banyak replikasi sehingga makin tinggi angka mutasi. Nah, gimana nih mutasi dapat diminimalisir? Nah, dengan mencegah penularan. Karena kan kalau orang ketularan itu kan replikasi ya di tubuhnya. Dan itu memungkinkan angka mutasi lebih tinggi karena pasti nggak semuanya bisa benar ya replikasinya. Lalu dengan penerapan PPI, pencegahan dan pengendalian infeksi adalah salah satunya dengan menggunakan masker yang berkualitas, Tika. Oke, jadi memang memungkinkan munculnya varian-varian baru. Betul. Ya, justru maskerlah yang menjadi tameng kita. Betul. Begitu ya dok ya? Betul. Baik, ini semakin menarik nih sepertinya. Nah mungkin boleh jelaskan lagi nih dok tadi tentang yang varian alfa, beta, gamma, delta, terus apa lagi ya? Saya sendiri sampai belum hafal gitu. Saking banyaknya ya Teh.
Udah kayak alfabet nih jadinya harus Alfabet, menghafal. betul. Nah, tahu nggak sih kalian tuh namanya kenapa jadi alfabet Yunani? Karena kalau pakai nama country atau nama negara, itu kayak mendiskriminasikan negara tersebut. Jadi kesannya kok negatif banget. Nah, jadi ini ya, ada varian of interest itu ada eta, lota, kappa, lambda, dan mu. Nah, ini varian yang mu itu yang tadi yang saya bahas ya, varian of interest, dan varian of concern itu alpha, beta, gamma, dan delta. Tentunya delta kalian kita pasti pernah dengar ya, yang memang udah di mana-mana, bahkan di Indonesia sendiri. Iya benar, karena saya juga belum lama terjangkit si virus Delta itu kenalan saya ya. Jadi saya termasuk kelompok udah lulus. Iya. SI Corona. Baik. Selanjutnya nih Dok, kita masih penasaran dengan yang namanya masker. Saya yakin juga para penonton yang saat ini menyaksikan obrolan-obrolan kita juga pasti tertarik ya yang namanya masker. Siapa sih yang nggak tahu ya, sudah sampai banyak slogannya. Selain itu juga sudah menjadi salah satu yang wajib dari mulai 3M, 5M pasti ada penggunaan masker gitu. Sekarang saya mau tanya sama Tessa, dengan kondisi pandemi seperti saat ini ya, tidak hanya nakes aja atau tenaga kesehatan yang punya standar, mereka harus pakai APD karena bersentuhan langsung ya, menangani pasien gitu. Tetapi setiap orang yang di rumah juga diwajibkan menggunakan masker sebagai salah satu APD yang paling umum ya. Mungkin bisa ceritakan sedikit nih Tessa mengenai standar atau regulasi yang ada di Indonesia saat ini seperti apa sih? Oke, jadi betul banget ya Tika ya, yang tadi Dokter Elita sampaikan juga gimana virus sudah bermutasi, bereplikasi, dan gimana perkembangannya khususnya di negara kita di Indonesia. Dan salah satu tindakan yang paling mudah dan sederhana yang bisa kita lakukan itu adalah menggunakan masker yang tepat dan dengan cara yang benar juga. Dan tentunya selain cara pemakaian yang tepat juga suatu masker atau APD itu harus memenuhi regulasi atau standar-standar gitu dari WHO, kemudian CDC, kemudian juga FDA, Kemenkes, dan yang paling penting juga NIOSH khususnya untuk respirator N95. Jadi jangan sampai kita pakai masker bedah atau pakai N95 yang tidak memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh regulasi ini. Setuju banget tuh, Iya. karena sekarang gampang banget sih dapetinnya ya, baik respirator N95 atau masker, bahkan di pinggir jalan pun banyak yang jual. Bener gitu. banget. Tapi kan kita nggak tahu ya, gitu Iya. aman atau sudah sesuai atau belum. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita mau lihat juga dari guideline WHO, di sini juga disampaikan nih sebenarnya penggunaan APD salah satunya masker itu tuh bisa disesuaikan dengan level of care atau resiko gitu. Jadi kalau misalnya tadi dokter sempat bilang mungkin kalau kita di ruangan indoor yang ventilasinya bagus atau di outdoor kita cukup pakai surgical mask aja. Tapi kalau misalnya kita di rumah sakit bersentuhan langsung dengan pasien COVID, nah itu tentunya resikonya lebih tinggi ya. Jadi kita harus menggunakan N95 dan untuk N95 sendiri tentunya harus N95 yang telah mendapatkan approval NIOSH gitu. Oke. Lalu selain itu kalau misalnya kayak untuk level-level APD sendiri gitu kan, ini ada nggak sih kayak misalnya kan kalau saya lihat di rumah sakit ada yang pakai surgical mask nih kayak yang kita pakai sekarang, tapi ada juga yang pakai yang N95 itu. Nah itu sepertinya gimana sih tuh sebenarnya level-level yang sesuai itu? Iya betul. Jadi Tika, jadi kalau untuk penggunaan masker dan N95 memang berbeda-beda ya. Seperti yang tadi guideline dari WHO pun disampaikan gitu, bagaimana dari level of care, dari resiko itu menentukan apakah perlu cukup saja pakai surgical mask atau harus menggunakan N95. Kemudian selain dari WHO sendiri juga ada guideline-guideline lainnya gitu yang telah ditetapkan di negara kita dari Kemenkes, kemudian BNPB. Di sini ditetapkan juga gitu bagaimana tingkatan-tingkatan resiko dari suatu kondisi gitu ya tenaga kesehatan. Kira-kira perlu nggak sih mereka pakai N95 atau cukup surgical mask aja? Nah di sini juga telah ditetapkan nih, misalnya di tingkat 1 dengan resiko yang lebih rendah itu cukup menggunakan masker bedah aja. Kemudian di tingkat 2 bisa menggunakan masker bedah, dan untuk tingkat 3 itu harus menggunakan N95 karena pemakaiannya seperti yang tadi saya bilang beresiko tinggi di ruang rawat inap yang mungkin ventilasinya kurang baik gitu udaranya, kemudian juga tindakannya menghasilkan aerosol gitu ya. Jadi itu sangat menentukan lah intinya apakah kita perlu menggunakan surgical mask atau N95, seperti itu sih. Oke ya, ternyata membahas masker itu sangat menarik ya dok, bener ya dok ya? Karena kan biasanya kalau
pembahasan tentang masker orang mikirnya yang penting saya pakai masker gitu kan. Oke, saya mau tanya lagi sama Dokter Elita nih dok. Dengan peraturan wajib menggunakan masker, industri di Indonesia diramaikan dengan berbagai model masker. Bukan cuma model, tapi sekarang warna ya. Jadi kalau pakai baju putih, maskernya putih. Pakai baju coklat atau hitam, maskernya coklat atau hitam ya. Biar matching. Kalau ke acara pernikahan pakainya yang ada banyak manik-maniknya gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan atau fungsi dari setiap masker nih? Mungkin masih banyak yang kurang aware nih dok sama perbedaan fungsinya gitu. Oke, ini biasa yang kita udah dengar ada masker kain, masker bedah, sama N95 ya, biasa semua orang udah tahu. Nah, jadi kalau masker kain itu, nah ini banyak banget nih masker kain yang beredar, mungkin motif-motifnya ya juga, mungkin Kartika sering lihat juga ya masker kain. Nah, masker kain itu direkomendasikan oleh CDC untuk digunakan bersamaan dengan masker bedah, dan dia itu reusable atau bisa digunakan kembali, jadi habis dipakai dicuci. Nah, kalau untuk masker bedah sendiri itu, dia pemakaiannya itu harus sekali aja ya dibuang, biasanya per 6 jam. Dan dia biasa agak longgar memang. Dan kalau dipakai dengan benar itu, mampu membantu mengurangi resiko partikel besar yang dikeluarkan oleh pemakainya, seperti saat kita batuk, berbicara. Dan harus memenuhi standar masker bedah, itu yang paling penting. Standarnya itu harus sesuai. Dan dia itu bersifat resisten terhadap cairan. Nah, yang terakhir itu, respirator N95 itu dia bentuknya itu mengikuti bentuk wajah. Dia itu juga sekali pemakaian dan digunakan itu untuk melindungi dan menutupi hidung dan mulut. Dan yang tadi sudah dijelaskan oleh Tessa sebelumnya itu harus NIOSH approve ya. Itu penting sekali. Dan bedanya dia dengan masker bedah adalah bersifat resistansi cairan tubuh berkecepatan tinggi. Dan ada 2 jenis, yaitu respirator industrial dan respirator surgical. Baik, jadi dok saya sedikit tergelitik ya gitu. Dengan masker kain, surgical mask dan juga N95 ini gitu. Dok, apakah saat ini masih aman saja nih kalau masyarakat menggunakan masker kain atau mungkin tenaga kesehatan masih ada yang mungkin hanya menggunakan masker kain? Itu apakah cukup atau sebenarnya harus tetap menggunakan surgical mask? Oh, itu tidak cukup karena aktivitas masker kain itu hanya 50% dan dia hanya memfiltrasi partikel yang besar. Jadi kan biasa partikel-partikel seperti COVID itu hanya sangat kecil ya. Jadi itu dia nggak bisa memfiltrasi sehingga memang harus menggunakan masker bedah. Oke, jadi mungkin ini juga membuat kita sadar ya para penonton hari ini bahwa penggunaan masker kain mungkin saat ini sudah tidak maksimal gitu. Tetap kita harus menggunakan surgical mask ya. Oke. Berikutnya nih terkait dengan surgical mask. Ya, saya mau tanya sama Tessa deh ya. Masker saat ini banyak orang gembar-gembor ya, lebih nyaman menggunakan surgical mask gitu. Tapi sebenarnya mungkin banyak juga yang nggak tahu nih sebenarnya surgical mask itu apa gitu. Asal cuma pakai surgical mask itu yang dipakai sama nakes gitu ya. Mindsetnya adalah yang disebut surgical mask adalah yang dipakai nakes gitu. Nah, Tess mungkin boleh jelasin nih apa sih sebenarnya surgical mask itu? Oke, jadi kalau surgical mask itu seperti yang tadi Dokter Elita juga sudah sampaikan gitu ya, biasanya sifatnya disposable, kemudian loose fitting seperti yang kita pakai sekarang, dan biasanya tuh minimal ada 3 lapisan. Lapisannya ada apa aja? Itu ada outer layer, kemudian ada middle layer, dan inner layer. Jadi outer layer itu biasanya sifatnya menahan air, membantu mencegah droplet masuk gitu ya. Kemudian kalau untuk middle layer itu biasanya fungsinya sebagai filter. Jadi kenapa tadi bisa nggak sih kita pakai masker kain aja gitu, nggak pakai surgical mask? Kurang efektif, betul, karena di kain itu kan lapisannya hanya lapisan kain gitu ya. Berbeda dengan lapisan yang ada di surgical mask yang bahannya itu biasa kita sebut lapisan melt blown. Lapisan inilah yang berfungsi sebagai filter untuk menangkap partikel dan virus gitu. Kemudian juga inner layer itu dekat dengan mulut yang berfungsi biasanya untuk menyerap kelembapan. Dan tadi kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam lagi mengenai lapisan melt blown, jadi lapisan melt blown ini adalah lapisan yang paling penting nih dari suatu masker, karena lapisan ini dibuat dengan cara melelehkan polimer polipropilen dan ditiup dengan suhu yang panas sehingga menghasilkan serat-serat berdiameter kecil seperti itu. Jadi kalau misalnya
tadi pakai masker kain itu memang hanya bisa menangkap partikel atau droplet yang berukuran besar saja. Sedangkan kalau kita pergi-pergi kan kita nggak tahu ya apakah ruangan itu aman atau tidak gitu. Jadi tentunya menggunakan surgical mask itu pilihan yang paling tepat gitu karena bisa menyaring partikel-partikel kecil, even kurang dari 1 mikrometer. Selain itu juga lapisan ini sifatnya elektrostatis. Jadi bisa menangkap bakteri atau virus seperti itu. Oke, ini terkait lapisan ya. Iya. Saya nih biasanya kalau habis pakai masker ya sampai di rumah sebelum melakukan cuci tangan dan berganti pakaian ya, itu saya suka sobek maskernya nih. Saya suka iseng gitu kan. Tapi beberapa masker tuh beda-beda gitu ya, baik itu outer, middle-nya sama innernya gitu kan. Betul. Nah sebenarnya yang disebut dengan surgical mask, apakah memang harus memiliki si melt blown itu tadi atau memang tidak? Iya. Jadi kalau untuk surgical mask harus memiliki lapisan melt blown, dan biasanya kalau kita jumpai surgical mask di pasaran itu pastinya ada gitu lapisan melt blown-nya, bentuknya seperti serat-serat gitu dan tidak beraturan gitu ya, dan itu fungsinya yang tadi untuk menangkap filtrasi partikel-partikel kecil. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan dari suatu masker bedah, bisa dilihat di screen juga bahwa suatu masker bedah itu yang paling penting bukan hanya lapisannya saja. Ini ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu adalah regulasi atau standar. Jadi kita balik lagi nih, apakah masker bedah yang kita pakai itu memang sudah memenuhi standar sebagai masker bedah? Gitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan masker yang tidak memenuhi standar sebagai masker bedah. Kemudian yang kedua, dari jumlah lapisannya tadi, minimal ada 3 lapisan, tapi mungkin di pasaran kita bisa ketemu 4 lapisan, 5 lapisan. Tidak melulu semakin banyak lapisan artinya semakin bagus maskernya, tidak juga gitu. Oh, itu saya mau tanyain, apakah semakin banyak lapisan semakin baik? Ternyata tidak ya? Tidak juga, karena suatu masker bedah itu ketika dilakukan pengujian itu kan langsung pengujian the whole maskernya gitu ya. Jadi langsung sebagai suatu masker bedah ini apakah memenuhi standar gitu ya. Ada ASTM, ada EN 14683 itu yang diuji gitu. Jadi nggak selalu 6 lapis itu lebih bagus gitu dari 3 lapis gitu. Enggak juga kayak gitu. Kemudian selain jumlah lapisan juga ada spesifikasi dari lapisan masker. Jadi kalau tadi Tika habis pakai masker digunting, dicek gitu ya dalamnya. Nah itu sebetulnya akan ketemu nih beda masker, beda bahannya gitu. Itu kenapa ya? Karena memang mungkin bahannya beda, kemudian juga dari sisi gramasinya gitu. Jadi kalau misalnya kayak kertas HVS itu juga beda-beda ya gramasinya berapa meter persegi gitu. Nah itu sama juga kayak bahan masker kain seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ada fitur-fitur tambahan atau fitur khusus gitu ya, seperti antiviral, paten teknologi, dan ini juga perlu diperhatikan nih, apakah fitur itu memang betul sudah terbukti secara klinis gitu. Jadi jangan sampai kita tergiur gitu ya di luar sana mungkin sebutnya antiviral, antibakteri, tapi ternyata tidak ada penelitian yang mendukungnya gitu. Jadi harus dipastikan juga kalau fitur-fitur tambahan itu memang sudah memenuhi standar gitu ya. Seperti itu sih. Nah, tes terkait fitur tambahan. Mungkin ini pertanyaan yang yang mungkin receh kali ya. Bukan receh, tapi saya penasaran fitur tambahannya. Nih terkait ini, tes karet yang kita pakai di samping ini ya. Itu tuh kalau beda masker kadang ada yang kenceng sampai pusing banget saya pakainya gitu. Apalagi kita pakai masker itu kan 7-8 jam gitu ya. Kadang kalau di luar rumah gitu. Kalau di rumah mungkin kalau sendiri tidak menggunakan masker gitu. Tapi kan ketika kita mungkin bekerja dan tidak semua orang saat ini WFH. Tapi banyak juga sebagian masyarakat yang sudah mulai WFO atau work from office gitu kan. Nah ini sebenarnya ada standarnya juga nggak sih tes gitu tentang si karetnya ini. Ntar kadang saya pernah menemukan yang justru sebelahnya kendor, yang sebelahnya kenceng gitu. Nah itu gimana tuh tes terkait fitur tambahan ini? Ya sebenarnya kalau fitur tambahan mungkin lebih ke fitur dari maskernya. Tapi kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam gitu, misalnya talinya yang kanan beda sama yang kiri. Nah itu artinya perlu dipertanyakan sebetulnya, jangan-jangan masker yang Tika pakai waktu itu memang tidak memenuhi standar gitu. Karena balik lagi kita ya ke suatu standar masker bedah,
tentunya itu harus memenuhi selain dari maskernya sendiri juga talinya gitu harus sesuai, ukurannya sesuai. Ya nggak mungkin lah kanan kiri beda gitu kan. Artinya itu perlu dipertanyakan sebenarnya kualitas dan standarnya tuh memenuhi atau tidak, seperti itu sih. Oke, ini berbicara standar ya Tess ya. Ini dok semakin ini ya doknya semakin seru nih kayaknya. Dan jangan lupa juga untuk para penonton sebelum saya lanjut berbincang-bincang yang ingin mengajukan pertanyaan silakan ya untuk melihat kolom chat ya. Nanti di sana akan ada link yang tersedia untuk mengajukan pertanyaan. Jadi sekali lagi yang mau bertanya silahkan langsung mengajukannya di link yang tersedia. Atau nanti bisa melihat QR code yang ada di layar. Oke, selanjutnya nih Tess ya. Tadi kan standar ya kan ya dok ya. Siapa sih? Mungkin nggak semua orang standarnya beda-beda. Mungkin kalau saya standarnya saya sering ketemu banyak orang, maka masker saya harus yang aman ya. Mungkin tapi sebagian orang yang penting ketutup aja standarnya gitu. Terkait dengan surgical mask, ada kriterianya khusus gak sih yang disebut surgical mask yang aman tuh seperti apa? Iya, jadi kalau kita lihat di screen di sini saya tampilkan juga untuk suatu surgical mask atau masker bedah itu tentunya harus memenuhi standar. Standar yang di approve itu ada dua, itu ada dari Amerika yaitu ASTM dan dari Eropa EN 14683. Nah dari masing-masing standar ini juga banyak parameter yang diuji gitu. Jadi nggak sembarangan masker ini dibikin dan langsung dijual aja gitu. Tentunya harus lulus dari pengujian-pengujian apa aja, itu ada BFE, bacterial filtration, kemudian juga differential pressure-nya, particle filtration efisiensinya, kemudian synthetic blood fluid resistance, flammability-nya gitu. Jadi banyak gitu yang diuji gitu. Jadi dan dari pengujian itu pun ada level-levelnya, jadi ada level 1, level 2, level 3 untuk ASTM. Makin tinggi level artinya semakin bagus maskernya. Kemudian EN 14683 juga ada tipe 1, tipe 2, tipe 2R gitu ya. Tipe 2R itu adalah level yang paling tinggi. Jadi kita perlu pasti ini kira-kira masker yang kita pakai itu tuh memenuhi ASTM, oke, memenuhi ASTM, tapi level berapa gitu. Jadi jangan sampai kita pakai level yang paling rendah gitu kan, karena kita balik lagi nih kalau kita lihat di kondisi sekarang varian makin banyak, tentunya penggunaan masker itu sangat penting gitu ya, bukan cuma buat nutupin supaya nggak ketilang atau dilihatin orang doang gitu, tapi memang kita pilih masker untuk melindungi diri kita dan tentunya melindungi orang-orang di sekitar kita, seperti itu sih. Baik, masih berbicara masker ya, karena emang tema kita hari ini masker ya dok ya. Gitu. Saya makin tertarik lagi nih, kan selain surgical mask, kita juga mengenal respirator N95 ya. Kalau saya ini jujur karena saya sering MC, saya sebenarnya suka tuh sama yang N95 itu karena kan dia agak lebih condong. Jadi kalau saya ngomong tuh nggak terlalu mepet gitu kayaknya sama maskernya gitu ya. Tapi apakah itu sebenarnya termasuk masker atau bukan sih? Iya. Oke, jadi kalau untuk N95 itu kategorinya sebenarnya berbeda gitu ya. Kalau yang tadi di awal Dr. Elita sudah kategorikan ada masker kain, kemudian ada masker bedah, kemudian ada respirator N95. Nah ini saya mau jelaskan sedikit nih mengenai respirator N95. Jadi N95 itu sebenarnya dari kata-kata apa sih gitu? N itu dari non-oil particle. Sedangkan 95 itu adalah 95% filtration of non-oil particle tersebut. Kayak gitu. Dan fungsinya apa? Jadi kalau untuk respirator N95 ini merupakan alat perlindungan pernapasan yang sifatnya tuh tight fitting gitu. Jadi beda ya sama surgical mask kita yang ear loop. Untuk N95 ini harus head loop gitu karena memang sifatnya tight fitting. Kemudian dia juga dirancang untuk menyaring partikel udara yang sangat efisien gitu. Dan dari pengujiannya juga ada pengujian yang lebih ketat dan tentunya lebih banyak juga ya, dari uji ketahanan cairan, kemudian efisiensi filtrasinya, flammability, biokompatibilitasnya gitu. Jadi memang N95 ini ditujukan untuk penggunaan-penggunaan yang lebih high risk gitu. Kemudian juga tidak bisa dipakai bergantian atau digunakan kembali. Jadi sifatnya sama seperti surgical mask, yaitu disposable. Kemudian juga perlu diperhatikan juga kalau untuk respirator N95 itu kan harus memenuhi standar NIOSH gitu kan. Tapi diperhatikan lagi nih, kira-kira N95 yang kita pakai itu industrial atau surgical gitu. Karena kalau misalnya kita di rumah sakit atau di healthcare facility lainnya, tentunya kita harus pakai masker, respirator N95 yang surgical. Jadi perlu diperhatikan lagi Tika, apakah hanya NIOSH approve ya, kalau NIOSH approve itu adalah respirator N95 industrial,
Sedangkan kalau untuk respirator N95 surgical itu harus memenuhi NIOSH dan FDA approved seperti itu. Oke, ini saya baru tahu ya. Jadi ternyata N95 itu ada untuk industri dan juga ada untuk yang memang surgical ya, Iya, gitu. betul. Nah, yang membedakan itu sebenarnya dari si NIOSH approved itu berarti lebih ke industri, lalu untuk yang FDA itu lebih untuk yang surgical ya. Iya, jadi kalau untuk yang FDA saja itu seperti masker kita, masker bedah biasa itu cukup FDA saja. Tapi kalau untuk respirator N95 yang surgical itu harus memenuhi 2 standar tadi, yaitu NIOSH dan FDA gitu. Jadi nggak bisa NIOSH doang. Kalau NIOSH doang artinya itu hanya respirator N95 industrial seperti itu. Wah, ini kalau boleh jujur satu wawasan baru ya buat saya gitu, karena saya taunya sama aja gitu Sama-sama kan. N95 sama-sama gitu ya. aja gitu, sama-sama N95 gitu kan, tulisannya juga cuma N95 gitu ya kan. Iya. Oke, berikutnya nih Tes ya. Terkait jenisnya si N95, ada nggak sih yang membedakan banget nih supaya mungkin penonton di rumah yang masih awam ya, yang bisa mereka jadikan pedoman kalau beli N95 atau N95 ini? Mungkin Oke. boleh dijelaskan nih Tes. Ya, jadi bedanya yang tadi saya sudah sampaikan juga, Tika. Jadi kalau untuk respirator industrial N95 itu biasanya digunakan untuk konstruksi atau di pabrik seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang surgical N95 respirator itu biasanya dipakai oleh petugas kesehatan di healthcare facilities seperti itu. Dan juga perlu diperhatikan juga untuk yang surgical N95 itu biasanya memiliki sertifikasi dari FDA juga. Jadi tidak hanya NIOSH seperti itu sih. Berarti kalau boleh kita bilang penggunaannya pun nggak boleh ditukar ya. Jadi yang Ya. untuk industrial dipakai di kesehatan atau yang di kesehatan pun sebaliknya tidak bisa saling menggantikan ya. Iya, betul. Jadi harus diperhatikan sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Baik, ini semakin menarik ya sepertinya. Baik, berikutnya nih. Ya, saya mau tanya lagi. Aduh, jadi banyak nanya ya. gitu. Kalau respirator N95 atau N95 ini, apakah juga memiliki standar khusus seperti masker? Iya. Oke, jadi kalau untuk masker sendiri kan tadi saya sudah sampaikan ya, ada standar seperti ASTM, kemudian EN 14683 itu adalah standar-standar untuk surgical mask. Tapi untuk N95 sendiri juga memiliki standar gitu ya, bisa dilihat di screen juga gitu ya. Kalau untuk N95 itu standar yang diatur oleh NIOSH, dan banyak juga parameter yang diuji dari filtrasinya, kemudian bacterial filtration, kemudian juga differential pressure-nya juga gitu. Jadi banyak parameter yang dilakukan gitu, yang diuji gitu untuk suatu N95 dinyatakan oke, ini N95 yang telah memenuhi standar seperti itu gitu. Jadi memang standarnya sangat banyak gitu ya untuk dikategorikan sebagai N95. Oke, terkait standar dan N95 itu ya. Sekarang dengan mudahnya kita nemuin hal-hal yang mungkin KW-KW-an ya, termasuk masker atau N95 ini, respirator N95 gitu kan. Iya. Apakah respirator N95 yang tidak memenuhi standar itu disebut artinya palsu? Itu atau ciri-cirinya tuh seperti apa? Iya, jadi kalau untuk N95 sendiri sebenarnya gampang banget ya. Kita kalau misalnya lihat, kita bisa lihat dari fisiknya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari di screen ini saya tampilkan, jadi kalau untuk N95 itu kita bisa lihat dari tampilannya gitu loh. Di bagian depannya itu biasanya ada tulisan NIOSH-nya, kemudian ada TC approval number-nya, kemudian juga ada modelnya, lotnya, kemudian yang paling penting, yang paling bisa kita lihat langsung itu biasanya dari talinya. Karena kita waktu awal-awal mungkin susah gitu ya cari N95, banyak beredar di market, ternyata earloop gitu, nah itu udah pasti palsu gitu, karena untuk N95 tadi sifatnya tight fitting, jadi pastinya itu harus berbentuk head loop kayak gitu. Nah ini contoh dari respirator N95 yang palsu ya, jadi tidak ada label, tidak ada TC approval number-nya, kemudian nggak ada label NIOSH, kemudian juga mungkin ada dekorasinya gitu ya, padahal untuk N95 tentunya nggak ada yang kain atau dekoratif fabrics-nya. Kemudian juga mungkin ada yang ngeklaim untuk anak-anak, nah itu tentunya tidak ada ya, karena N95 itu diperuntukkan untuk adult atau dewasa. Dan yang terakhir itu adalah earlobe strap. Nah sebenarnya selain dari tampilan fisik, kita juga bisa lihat nih di website dari NIOSH, CDC NIOSH gitu. Jadi di website ini kita bisa ngecek kira-kira
masker respirator N95 yang kita pakai ini tuh memenuhi, sudah terdaftar atau belum sih di NIOSH. Nah, itu kita bisa cek langsung di websitenya gitu. Jadi kalau misalnya klaimnya telah mendapatkan NIOSH approval gitu, ketika kita cek di websitenya ternyata nggak ada, nah itu perlu dipertanyakan kembali gitu, jangan-jangan palsu seperti itu. Oke, ya. Sekarang saya mau tanya lagi ke Dokter Elita nih, Dok. Bukan hanya varian corona yang semakin banyak, ya, tapi varian masker ya juga banyak yang sudah approve, yang sesuai standar, atau yang KW-KW juga banyak nih. Nah, bahkan saat ini sepertinya juga masker udah jadi fashion ya, bener nggak sih? Gitu banyak banget modelnya masker gitu kan. Nah, menurut dokter sendiri nih, masker seperti apa sih yang tepat untuk kita gunakan sehari-hari ini? Kalau seperti saya yang bukan tenaga kesehatan sama Tessa, kita bekerja gitu kan, itu dokter menyarankannya yang seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Nah, yang paling penting itu adalah standarnya. Pertama, seperti yang Tessa tadi udah bilang, harus sesuai dengan ASTM, F2100, dan EN. Jadi kalau nggak sesuai standar sih menurut aku juga mendingan jangan ya, karena kita nggak tahu nih ini beneran bisa memfiltrasi bakteri dengan baik atau enggak. Nah, aku juga menyarankan kalau untuk di kantoran itu kan sebenarnya itu resikonya menengah ya. Itu bisa menggunakan masker bedah. Dan kalau seumpama untuk tenaga kesehatan tentunya bisa menggunakan N95 respirator. Seperti itu. Oke, berarti kalau untuk yang kantoran kita memang harus sesuaikan ya. Iya, betul. Gitu. Nah, Dok, pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya nih kita ada kebutuhan mendesak saat kita harus datang ke rumah sakit gitu. Sebaiknya kita menggunakan apa? Surgical mask atau respirator N95 tersebut, Dok? Nah, tergantung. Jadi kalau ke rumah sakit seperti rawat jalan itu pakai masker bedah nggak apa-apa. Tapi yang tentunya dengan yang punya standar ya, seperti ASTM dan EN. Nah, tapi kalau untuk memang tindakan yang biasa bisa memunculkan aerosol, itu biasa untuk tenaga kesehatan sih, itu baru menggunakan N95. Atau kecuali kalian kayak di indoor ya, indoor terus udah gitu ventilasinya tidak ada, itu juga sebaiknya kalau memang ramai itu menggunakan N95 respirator. Oke, nah ini kayak yang ada di slide ya, mungkin kita bisa lihat nih sepertinya ini ya, Dok ya. Ini mungkin boleh dijelaskan nih, Dok. Ada surgical sama N95 nih ya. Untuk tadi kita bisa gunakan si surgical mask kalau misalnya ke rumah sakit gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau misalnya gini, Dok, kan di rumah sakit kan saya agak insecure ya sejak saya pernah terkena corona gitu. Saya takut kalau misalnya harus ke rumah sakit gitu kan, terus ngantri nih biasanya gitu. Karena saya pengalaman ngantrinya sampai 4 jam gitu, lama banget gitu. Itu boleh nggak sih sebenarnya saya mau pakai N95 aja gitu, N95, Dok, biar aman, boleh nggak sih? Kalau memang ventilasinya nggak baik, itu memang nggak apa-apa pakai N95. Cuma memang sebenarnya disarankan itu menggunakan masker bedah aja udah cukup. Oke, berarti pakai yang seperti saya pakai saat ini cukup ya, Dok, ya? Baik. Ya, baik, sekali lagi untuk para penonton yang masih ingin bertanya silahkan, nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya ya. Ini masih kembali lagi saya ingatkan untuk scan QR code ya, atau klik link yang tersedia di kolom chat ya. Saya mau tanya lagi deh sama Dokter Elita ya. Kalau dokter sendiri ya, merekomendasikan masker yang seperti apa? Nah, tentunya terstandar lagi ASTM dan EN. Jadi harus terstandarisasi oleh Amerika, standar Amerika, ASTM dan EN, yaitu Eropa. Nah, yang pasti FDA approve. Nah, kalau untuk masker bedah, saya menyukai yang seperti yang saya pakai sekarang ini, Respocare. Oke. Iya. Kenapa nih, Dok? Nyaman digunakan atau gimana? Nyaman digunakan dan memang standarnya tuh sudah memenuhi. Jadi saya berasa aman banget kalau menggunakan Respocare ini. Dan kalau di rumah sakit biasanya pakai respirator N95 dan Respocare juga. Oke, ya dari tadi kan kita dengar FDA, approve FDA gitu. Dikit-dikit sekarang banyak yang udah nanya, udah standar FDA belum? Gitu ya, Tes ya? Nah, kemudian nih, Dok, sempat ada info bahwa FDA, bahwa penggunaan N95 bisa digantikan dengan KN95 gitu. Sebetulnya bener nggak sih, Dok? Atau kemudian apa bedanya N95 sama KN95 nih, Dok? Oke, jadi bedanya N95 dan KN95 itu adalah standar Amerika itu N95 dan KN95 itu standar dari China. Nah, tapi FDA itu memang sempat memperbolehkan penggunaan KN95 karena ada emergency use authorization, karena waktu itu N95 yang NIOSH approve itu susah, langka. Nah, tapi untuk sekarang itu FDA sudah menyarankan yang NIOSH approve karena saat ini sudah lebih mudah didapat. Seperti itu. Oke, nah, Dok, untuk approve FDA sendiri ya, Dok. Orang kan sekarang dikit-dikit pokoknya udah FDA belum gitu. Nah, sebenarnya tuh
gimana sih dok ininya untuk respirator nih khususnya nih dari si FDA sendiri? Oke, respirator itu yang pasti harus NIOSH approve ya. Jadi apabila tidak NIOSH approve memang sebenarnya tidak disarankan karena memang NIOSH approve itu sudah banyak mengecek seperti yang Tessa bilang. Ada pengecekan BFE dan PFE. Jadi ketika pakainya itu memang sudah melalui standar-standar yang memang sudah ditetapkan. Seperti itu. Mungkin Tessa boleh jelasin juga nih Tess, gimana nih Tess tentang si FDA ini nih? Iya, jadi penting banget sih kalau misalnya kita pakai masker, apakah dia memenuhi standar FDA atau enggak gitu ya? Karena banyak yang beredar bilangnya FDA approve tapi ternyata tidak gitu. Jadi ketika kita membeli itu pastikan gitu kalau memang sertifikasi itu tuh memang real dan beneran ada gitu ya dok ya gitu. Jadi jangan sampai abal-abal seperti itulah gitu. Dan tentunya standar-standar yang tadi yang sudah kita sampaikan gitu itu juga menjadi standar pendukung, standar utama lah ya kita bisa bilang dari suatu masker seperti itu. Oke, Tess, tadi kan kata dokter Elita nih, dokter Elita suka banget pakai Respoker. Sekarang saya mau tanya, apa yang membedakan Respoker dengan masker lainnya? Oke, jadi kalau Respoker nih barangnya ada di sini ya. Jadi Respoker itu salah satu dan the first and the only surgical mask dan respirator N95 yang punya aktivitas antivirus gitu dan tentunya sudah FDA approved gitu. Tadi kan sempat saya bilang diferensiasi suatu masker mungkin ada spesifikasi tambahan seperti antivirus, paten teknologi dan Respoker itu punya gitu. Tapi perlu diperhatikan kira-kira kalau di luar sana spesifikasi itu benar-benar terbukti atau enggak gitu. Nah nanti akan saya sampaikan juga nih kalau Respoker kita itu benar-benar sudah terbukti dan FDA approve mampu menghancurkan coronavirus, measles dan flu virus dalam hitungan menit saja. Selain itu juga untuk antiviral mask, surgical mask yang kita pakai saat ini itu sudah memenuhi standar tertinggi dari suatu surgical mask yaitu ASTM level 3. Sedangkan untuk N95 respirator itu memenuhi standar NIOSH untuk surgical N95 gitu. Jadi tentunya standar dari Respoker ini sudah terbukti gitu. Oke, berarti kan sekarang Respoker tuh ada dua, ada surgical mask dan juga respirator N95 tersebut gitu. Mungkin boleh kasih tahu nih gitu kan tentang masing-masing dari produk ini nih, Tess. Oke, jadi Respoker antiviral mask dan N95 itu terdiri dari 4 lapisan. Jadi kalau tadi kan untuk surgical mask minimum ada 3 lapisan ya. Nah kalau kita ini ada 4 lapisan. Lapisannya tuh apa aja? Itu dari inner layer, kemudian ada filter layer, ada antiviral layer, kemudian ada outer layer yang paling luar. Dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk surgical mask kita itu memenuhi ASTM level 3 dan EN 14683 tipe 2R. Sedangkan untuk N95 itu telah memenuhi standar NIOSH sebagai surgical N95 respirator gitu. Dan keduanya ini sama-sama memiliki efektivitas antivirus yang sudah dipatenkan juga yaitu Virax teknologi seperti itu. Oke, kalau gitu saya mau tanya, keunggulan yang paling unggul dari Respoker itu apa, Tessa? Iya, jadi keunggulannya ya kita karena banyak sekarang kondisi mutasi virus sudah seperti yang tadi dijelaskan gitu ya, sangat progresif, kemudian juga penggunaan masker itu menjadi sangat penting. Nah tentunya dengan adanya Respoker ini benar-benar memberikan proteksi yang optimal. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang Respoker ini mempunyai Virax teknologi yang berfungsi sebagai antivirus gitu. Jadi tentunya bukan hanya melindungi orang-orang di sekitar kita doang nih, tapi juga melindungi diri kita. Karena kalau misalnya ada droplet atau ada aerosol di ruangan indoor, tentunya ketika menempel di masker kita itu akan segera dinonaktifkan. Fungsi dari antivirus itu yang sangat memberikan diferensiasi gitu loh dari masker Respoker seperti itu. Nah kalau kita lihat satu persatu, ini adalah lapisan dari Respoker. Nah ini perbedaannya dari Respoker antiviral mask dan N95 respirator plus gitu. Jadi kalau kita go through satu-satu dari layernya, layer yang paling luar itu adalah hydrophilic plastic coating spunbond polypropylen yang mengandung asam sitrat 2%.
Kemudian di lapisan kedua ini adalah Virax layer, itu adalah rice pocket tekstil dengan kandungan ion Cu dan ion zinc sebanyak 1,6%. Kemudian di third layer kita ada melt blown, tadi lapisan yang paling penting juga ya dari suatu surgical mask, yaitu untuk memfiltrasi partikel. Dan yang terakhir itu adalah inner layer, itu spunbond polypropylen sebagai proteksi terakhir dari suatu masker yang kita pakai, seperti itu. Oke. Lalu kan rice poker ini diklaim ya sebagai antiviral mask nih. Itu sebenarnya mekanismenya gimana? Ya, apa benar bisa membunuh virus dan bakteri tersebut? Boleh diceritain nih, Tes? Iya benar. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanya, emang benar gitu ya? Ya tentunya pasti benar gitu, karena kenapa? Karena yang tadi Virax teknologi tadi sudah dipatenkan di US patent dan sudah FDA approved juga gitu. Gimana mekanismenya? Nah, kita satu-satu nih dari outer layer. Jadi kalau outer layer itu tadi sifatnya hidrofilik, berbeda dengan masker yang biasa ya, yang biasanya hidrofobik, anti air, kita sifatnya hidrofilik. Nah, jadi kalau misalnya ada droplet atau ada aerosol yang infeksius, itu tuh akan menempel di masker paling luar kita, dan itu akan segera terserap gitu dalam waktu hanya 5 detik saja. Nah, kemudian di outer layer ini juga kita mengandung asam sitrat 2% yang fungsinya itu untuk menghancurkan dinding sel dari suatu virus gitu. Jadi ketika ada virus yang nempel di masker kita, outer layer, itu akan segera dirusak gitu, karena di outer layer ini kita memiliki lingkungan pH yang rendah gitu, atau pH asam gitu. Jadi ketika si virus atau bakteri nempel, dindingnya akan rusak dan tersisa RNA-nya saja. Seperti itu. Nah, dari outer layer kita masuk nih ke lapisan kedua, yaitu lapisan Virax layer. Jadi Virax layer ini, jadi kan tadi di lapisan pertama itu tersisa RNA-nya saja ya, karena dindingnya sudah dirusak dalam lingkungan pH asam. Nah, di second Virax layer ini terdapat ion zinc dan ion Cu yang akan berinteraksi secara ionik dengan RNA tadi yang tersisa. Jadi mereka akan berikatan, terjadi interaksi ionik, dan sehingga menyebabkan si virusnya itu mati gitu. Jadi teknologi atau mekanisme dari antivirus itu sebenarnya utamanya dari dua lapisan utama ini, yaitu outer layer dan Virax layer gitu. Jadi secara sinergis gitu ya, mampu menghancurkan suatu virus atau bakteri. Seperti itu. Kalau secara detailnya nih, berarti layernya tuh perbandingannya sama masker lain seperti apa tuh, Tes? Iya, jadi bedanya kalau masker lain kan biasanya tuh layer mereka tuh tidak ada aktivitas antivirusnya ya tentunya. Nah, kalau kita punya, karena tadi ada lingkungan, ada asam sitratnya di lapisan paling luar, kemudian ada ion zinc dan ion Cu-nya juga. Nah, itulah yang akan berkolaborasi sebagai Virax teknologi untuk mematikan si virus ataupun bakterinya. Kemudian bedanya lagi, selain dari Virax teknologi itu juga tadi setelah saya sampaikan juga kalau di outer layer itu sifatnya hidrofilik. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di screen, ini perbandingan antara rice poker dengan masker biasa ya. Kalau masker biasa mungkin ada droplet atau ada cipratan atau aerosol, itu tentunya akan stay aja gitu di maskernya gitu, di lapisan paling luar. Dan tentunya sangat bahaya gitu ya kalau misalnya tidak sengaja terpegang tangan, kemudian juga terkena, terus kita pegang mata gitu kan, itu tentunya akan membahayakan si pengguna maskernya gitu. Nah, berbeda dengan rice poker, untuk rice poker sendiri karena sifatnya hidrofilik, jadi dia akan langsung diserap dropletnya. Jadi yang infeksius tadi yang mengandung virus atau bakteri itu akan segera diserap, kemudian akan dinonaktifkan dengan teknologi Virax teknologi tadi. Gitu. Jadi benar-benar aman banget dan jauh lebih efektif daripada masker biasa gitu, karena bisa menghancurkan berbagai jenis virus, coronavirus, measles gitu dalam hitungan menit aja gitu. Jadi aman lah gitu ya untuk kita. Karena kan kadang kita suka ngerasa gatel gitu nggak sih, Dok, ya kan? Kadang terus kita jadi pegang masker kayak menggaruk bagian dalam, tapi garuknya dari luar nih, terus kena tangan gitu. Habis itu mungkin kita pegang tisu terus kita ngelap wajah. Jadi ternyata sangat aman ya. Ini salah satu perbedaan signifikannya dengan masker lain. Iya, betul. Oke. Selanjutnya nih, Tes ya, terkait dengan rice poker, saya mau tanya juga dong pastinya, apakah rice poker sudah mengantongi standar internasional? Ya, tentunya ya Tika ya, karena tadi yang saya bilang kalau kita memilih masker tentunya harus memenuhi standar-standar yang tadi udah dijelaskan banyak juga ya di awal.
Dan untuk Respocare sendiri, ini tentunya sudah memenuhi standar. Kita mulai dari N95 respirator, standar utamanya tentu saja NIOSH, dan di sini juga saya tampilkan bagaimana parameter-parameter yang dilakukan dari suatu N95 gitu, kita sudah memenuhi gitu. Jadi dari NIOSH, kemudian FDA approve juga kita sudah memenuhi, kemudian dari Virax teknologinya juga kita sudah patenkan di US, kemudian juga kita tersertifikasi ARTG itu di Australia, kemudian juga tentunya kita sudah memenuhi mendapatkan KMS RIAKL gitu juga ya, seperti itu. Jadi tentunya penting banget nih suatu respirator itu memenuhi standar NIOSH dan FDA gitu. Kemudian kalau untuk antiviral mask sama, kita juga telah memenuhi standar-standar internasional, yaitu standar ASTM level 3 yaitu level tertinggi, kemudian juga EN 14683 tipe 2R yaitu standar Eropa untuk level tertinggi juga gitu. Jadi tentunya masker kita Respocare baik N95 maupun antiviral mask, surgical mask itu sudah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk antiviral telah memenuhi standar juga nih untuk ARTG Australian dan Kemenkes. Seperti itu sih Tika. Baik ya. Sepertinya kita sudah cukup banyak melihat pertanyaan-pertanyaan dari penonton hari ini. Akan tetapi sebelum kita mulai membuka sesi Q&A, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Exclusive protection equipment with the most advanced technology to resist all the viruses has to be #1 priority. Respocare N95 antiviral mask is the answer. This is the most reliable mask for us to be in contact with person on airborne precautions isolation. Its superior fit shape with the best quality of fabrics makes it comfortable to use without causing face-skin allergy. Respocare N95 antiviral mask is the only N95 mask with antiviral property cleared by FDA that is not only absorbs the viruses and bacteria but also inactivates them at one time. It is equipped with 4 layers design that give a maximal protection. The outer layer accelerates the absorption of infected droplets and brings infected droplet to the second antiviral layer to kill the virus. The third layer is the filtration layer that filtrate particles. The final inner layer consists the function of anti-fluid, which blocks the infected droplet completely in 5 minutes. With the special hydrophilic plastic coating, the infected droplet will be rapidly absorbed into the outer layer within 5 seconds. A low pH environment swiftly damages proteins and lipids on the surface of airborne viruses. The outer layer carries the viruses into antiviral layer, which contains functional group that mimic the binding of viruses to sialic acid on the surface of mammalian cells. The viruses trapped in this layer and are exposed to high local concentrations of ions, which inactivates the viruses through ionic interactions with proteins and RNA or DNA. Respocare N95 antiviral mask is highly effective against 18 seasonal and pandemic influenza. In addition to influenza viruses, Respocare inactivates a wide range of other pathogens, including Mycobacterium tuberculosis. Respocare N95 antiviral mask is cleared by Food and Drug Administration (FDA), approved by the Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), and registered in Therapeutic Goods Administration (TGA). Respocare N95 antiviral mask protects you and your family. Baik, kembali lagi bersama dengan Dr. Elita dan juga ada Tessa di sini. Jadi siang hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dok yang sudah dikumpulkan ya, yang sudah cukup banyak pertanyaannya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama saja mungkin langsung ya. Mau tanya ini dari Dr. Bobby. Halo Dr. Bobby,
kalau N95 perlu di double nggak ya? Terima kasih. Silahkan mungkin siapa yang mau menjawab duluan? Ya, Kak Tessa. Oke, ya jadi kalau untuk N95, Tika, Dr. Bobby, sebenarnya nggak perlu di double ya. Jadi kita mengikuti rekomendasi dari CDC untuk masker yang di double itu hanya surgical mask saja. Kalau untuk N95 karena proteksinya juga sudah optimal, filtrasinya sudah sangat baik gitu, jadi tidak perlu di double. Dan tentunya N95 kan juga sudah tight fitting ya, jadi tidak perlu di double dengan masker kain seperti itu. Baik, jadi tidak perlu di double lagi. Dokter Bobby sudah cukup terjawab ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, ini dari Halide. Oke, halo Halide. Ya. Ingin bertanya, double mask kain medikal, apakah ada keharusan masker kain di luar dan masker medikal di dalam, atau boleh dibalik? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali ya dokter ya. Mungkin nih dokter nih boleh jelasin nih dok. Kan sekarang lagi disarankan untuk double mask ya. Pakai kain dan juga surgical mask. Nah itu pemakaiannya sendiri boleh nggak dibalik-balik nih? Ini pertanyaan bagus banget. Boleh nggak yang kalau di dalam misalnya saya pakai scuba, terus di luar saya pakai maskernya medis gitu? Nah, terima kasih ya Halide udah bertanya. Pertama, masker scuba itu udah nggak boleh, itu efektivitasnya sangat rendah. Iya, jadi kalau masker kain itu harus di luar ya, karena masker kain itu berfungsi selain untuk menangkap partikel droplet yang besar, juga untuk merekatkan. Jadi dia merekatkan masker bedah. Dan seperti yang tadi dijelaskan juga masker bedah itu punya 3 lapisan, yaitu lapisan paling luar, lapisan tengah, dan lapisan paling dalam. Nah, lapisan paling dalam itu berusaha menyerap kita punya kelembapan, jadi seperti droplet kita. Jadi itu nggak bisa digantikan oleh masker kain. Seperti itu. Baik, jadi memang pemakaian masker kain itu sebenarnya hanya untuk proteks di luar aja ya. Mungkin banyak yang wajahnya kecil ya, rahangnya kecil, sehingga mungkin pada saat penggunaan surgical mask dia sedikit lebih kendor. Jadi kita bisa membantunya menggunakan masker kain gitu ya dok ya. Betul sekali. Baik, jadi tidak boleh ditukar-tukar ya. Mungkin bisa langsung digunakannya adalah seperti urutan biasa, masker medis dulu atau surgical mask, baru masker kain. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Wah, ini pertanyaannya sedikit panjang ya. Ini dari Cantika Iva Nugrahani. Halo Cantika, selamat siang ya. Izin bertanya untuk Dokter Margareta. Dijelaskan tadi bahwa di rumah tetap dianjurkan untuk memakai masker. Hal ini akan mempengaruhi kenyamanan beraktivitas di rumah. Pertanyaan pertama, pada kegiatan rumah apa yang paling dianjurkan menggunakan masker? Dan yang kedua, masker yang paling efektif untuk digunakan di rumah. Terima kasih. Silakan Dokter Elita untuk menjawab. Terima kasih ya Cantika pertanyaannya. Jadi yang pertama saya jawab, pada kegiatan rumah apa yang paling dianjurkan menggunakan masker? Yaitu saat menerima tamu. Nah, kan tamu kita nggak tahu ya bagaimana mereka habis berpergian kemana. Jadi setiap menerima tamu atau memang masih berpergian, ada orang rumah pun itu harus tetap menggunakan masker bedah. Jadi untuk mencegah penularan. Dan yang kedua, masker apa yang paling efektif untuk dipakai di rumah? Yaitu masker bedah, tetap yang paling baik. Terutama apabila memang orang keluarga di dalam rumah itu berpergian keluar. Jadi untuk kita melindungi diri sendiri dan keluarga itu tetap menggunakan masker bedah. Wah, saya setuju sekali nih Tes ya, karena kan lonjakan yang belum lama terjadi itu banyak sekali terjadi klaster keluarga. Betul. Bener ya, ini hubungannya dengan itu ya dok ya, dengan masker keluarga. Mohon maaf, dengan klaster keluarga gitu kan, banyak anak-anak nih yang justru jadi korban, akhirnya harus positif corona, bahkan melihat tayangan-tayangan di Wisma Atlet pun banyak anak kecil gitu. Betul. Jadi mungkin saya setuju dengan Dokter Eta bahwa kapan kita harus tetap menggunakan masker saat menerima tamu. Kita kan nggak tahu ya, mungkin tamu habis dari mana-mana gitu, ngopi-ngopi cantik, ternyata temennya ada yang positif gitu ya. Dan juga yang paling efektif tadi tetap masker kain, saya setuju banget. Apalagi kalau di rumahnya ada orang yang sudah lanjut usia ya Teh saya, seperti orang tua kita gitu. Lebih baik kita saling melindungi ya, apalagi kalau mungkin lagi kumpul keluarga, jangan lupa tetap pakai masker. Baik, pertanyaan lainnya. Selamat siang, ini dari Ferry Liwang. Halo Ferry Liwang. Izin bertanya, apakah masker N95 boleh disterilkan dengan UV? Saat ini banyak dijual UV sterilizer box
berapa kali atau hari boleh disterilkan dan berapa hari N95 dapat dipakai berulang? Terima kasih. Waduh, penggunaan N95 berulang nih, gimana nih dok? Atau Tessa mungkin, dokter dulu mungkin. N95 tadi seperti dikatakan itu pemakaiannya tidak boleh berulang ya, mungkin yang UV sterilizer. Betul. Jadi thank you Pak Ferry untuk pertanyaannya. Jadi betul sekali ya dok ya, kalau untuk N95 respirator itu memang diperuntukkan hanya digunakan sekali pakai atau disposable, dan fungsinya mirip dengan surgical mask kita juga yang disposable ya. Jadi tidak boleh di sterilkan gitu. Jadi mungkin dulu sempat ada arahan juga ya dari CDC dan disampaikan gitu bahwa karena N95 yang sangat sedikit jumlahnya gitu, jadi artinya boleh disterilisasi gitu ya. Tapi saat ini karena penggunaan jumlah N95 juga sudah banyak di market dan bisa kita beli gitu ya, jadi rekomendasi untuk sterilisasi ulang ini sudah dihapus gitu, sudah dicabut gitu oleh FDA gitu. Jadi penting banget nih untuk teman-teman atau dokter, Bapak Ibu semua harus diperhatikan kalau N95 itu sifatnya disposable dan tidak bisa dipakai berulang, seperti itu. Baik ya, jadi sekali lagi sudah cukup terjawab ya Ferry Liwang bahwa penggunaannya sudah tidak disarankan untuk berulang ya. Jadi lebih baik penggunaannya cukup 1 kali penggunaan saja ya. Sekali lagi jangan lupa untuk melakukan pengisian kuis dan juga form survei yang akan muncul di akhir acara. Akhir kata, saya Kartika Primayesa mohon pamit. Salam sehat. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa pastikan Anda menggunakan masker yang sesuai dan memiliki standar yang terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai bertemu kembali. See you.